Hello everyone. Assalamualaikum. Good evening semuanya. Waalaikumsalam. Nurul kenapa Nurul? Lagi Waalaikumsalam Ah, Nurul kenapa matanya kayak gitu? Aku mau share screen dulu. terharu. Ah, terharu. Ya ya, cepat banget ya. Kayak baru kemarin aja rusuh-rusuh. Ini udah malam ini nggak begadang. Kemarin udah nggak begadang ya. Udah tidur dengan tenang, makan dengan enak ya. tetap aja Nggak ada pekerjaan nggak kantor ada debt begadang. collector. Debt collector yang nagih-nagih tugas. Oke, udah kelihatan screen aku Udah. Ya, Ya, Kak. ya? Loh. Wait. Aku bagaimana? Oke. Kok gini sih? Aku bingung dengan tampilannya ini. Iqbal, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat. Ah, Sehat sehat-sehat. semua ya. Tapi kalian nggak ada yang sakit deh kayaknya selama course ini. Sarah sempat sakit. Iya kan Sarah ya? Iya. Tali sempat sakit. Siapa lagi tuh yang sempat Ibu Nelvi sampai sakit. Kayaknya ini Iya Mbak udah sembuh Mbak. ya, alhamdulillah sama Udah sembuh. itu artinya Biasanya Mbak begadang. iya menjiwai ini menjiwai tanggung jawab. Selalu Mbak gaptek jadi benar-benar belajar gitu loh Mbak. Masya Allah keren-keren semuanya ya. Aku bingung deh ini tampilan Zoom ini kenapa ya dia gerak-gerak sendiri. Masih kelihatan nggak screenku yang slide-nya? Masih. Ya, Masih ya, oke. kelihatan Kita sehat mungkin Masih ya. kelihatan. Oke. Eh, Hi, Kev. Welcome, Kev. Hai Kak. Halo, Iya. sehat? Halo. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Sehat semuanya. Udah bisa tidur nyenyak, makan enak, Kev? Udah bisa. Enggak sih, ada anak. Ya, gitu. Udah beres course-nya. Oke, Udah jadi beres. sekarang course-nya udah selesai, udah 6 minggu, udah ngisi feedback semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngasih feedback, ngasih masukan. Sekarang big question-nya adalah what to do after the course. Ini tentu saja bukanlah sebuah akhir, tetapi the Permulaan. beginning. Betul, betul. Ini adalah a brand new chapter for all of us. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan ketika course-nya udah beres? Tentunya PR-nya tidak kalah jauh lebih banyak. First of all, nanti kalian akan dikumpulkan namanya ada sebuah tab baru di Telegram Group akan dibuka yaitu SGBVA Alumni Hub gitu. Nah, mulai minggu depan ya, kalian akan diundang join ke situ. Nanti ada grup gedenya dan nanti ada juga grup per regional. Ada grup regional Jakarta Raya, ada Tangsel, ada Bandung, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, jadi per regional. Jadi nanti selain di alumni hub grup gedenya, ada juga grup regional dan biasanya mereka akan mengadakan gathering di tiap grup regional atau misalnya ada mini workshops atau juga mungkin ada diskusi-diskusi kayak gitu dan harapan aku teman-teman semuanya bisa aktif di dalam grup alumni tersebut ya. Jadi karena kunci dari seorang VA adalah networking. Jadi kita mencari teman dari grup-grup yang lain, saling bertukar pengalaman, bertukar insights, dan tentunya juga bisa nanti bertukar peluang-peluang pekerjaan. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya, SDBPA Community Alumni Hub per region. Nah, selanjutnya masalah certificates, aku jelaskan lagi. Jadi nanti teman-teman semuanya congratulation akan dapat 2 sertifikat semuanya.
ya. Semuanya akan dapat 2 certificates. Kemudian untuk yang full scorer akan dapat 3 certificates. And I'm happy to tell you that we have 14 full scorers in our group. Keren ya. Yeay. 14 orang untuk full scorernya, dan nanti untuk sertifikatnya akan di-generate langsung di dalam aplikasi GetCourse teman-teman semuanya. Jadi untuk sekarang tolong dipastikan kembali nama profilnya udah betul sesuai dengan KTP. Kalau namanya tiga kata itu nanti tolong dicek kembali, jangan ada yang double gitu. Jadi di first name-nya siapa, second name-nya berarti terdiri dari 2 kata kayak gitu. Kalau namanya hanya 1 kata saja berarti cukup di depan saja yang diisi. Ya, usahakan pakai nama sesuai KTP ya. Karena itu nanti akan Harus KTP, Kak. ya baiknya seperti itu. Soalnya KTP sama paspor aku beda. Oh gitu. Jadi kalau Hmm, misalnya pakai KTP aja sih. KTP. Oke. Heeh. Udah. Oke ya, nanti akan di-generate sama GetCourse langsung. Itu akan untuk certificates of participation minggu depan udah keluar, tetapi certificate of completion dan full scorer itu baru akan keluar setelah tanggal 21 November. Karena masih diberikan kesempatan 2 minggu sama teman-teman yang lain untuk mengerjakan tugas yang masih ketinggalan, supaya mereka juga bisa mendapatkan certificates of completion. Kayak gitu. Yang 80% ya. Nah, untuk batch winner sekarang full scorernya udah aku compile, udah aku kumpulkan. Kemudian yang aku rekomendasikan sudah aku lemparkan ke teman-teman sesama SA, nanti mereka akan voting gitu. Kemudian vote terbanyak dari semua SA nomor 1, 2, dan 3-nya akan diumumkan di hari Senin tanggal 11 November. Ya, kita ada live lesson terakhir bareng Tania seperti biasa jam 7:30. Itu sekalian dengan lesson 7 dan juga ada graduation ceremony. So please be Wow. there on Monday, November 11th. Akan ada pengumuman batch winner. Kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang belum mencapai 80%, alhamdulillah nggak banyak ya. Di kelompok kita hanya 2 orang yang belum mencapai 20%. 80%. Yang lainnya alhamdulillah udah mencapai bahkan lebih. Dan itu aku akan masih kasih kesempatan untuk mengejar sampai 80% sampai tanggal 14 November, hari Kamis depan. Kayak gitu. Next. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Seperti teman-teman sudah saling berbagi info di WhatsApp group, tetap selalu praktis. Kalian masih punya banyak material di GetCourse ya yang bisa dikerjakan. Setelah dikerjakan, silakan dimasukkan ke dalam portfolio seperti itu sebagai mock-up projects. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara konsisten. Kayak gitu. Nanti kalian juga akan dibukakan soal HID yang baru. Jadi kalau misalnya sekarang ada 3 high in demand, nanti akan dibukakan 3 high in demand lagi dengan soal dan materi yang lain. Jadi itu bisa dipakai juga untuk belajar lebih jauh. Rencananya dibukanya itu akan ditukar dengan poin yang kalian punya saat ini. Misal, seperti Kev, sekarang poinnya misal 4.800. Nantinya 4.800 itu bisa dipakai untuk jadi kredit poin untuk membuka 3 HID service. Totalnya 12 HID service. Tiap HID service kan ada 4 modul. Jadi totalnya ada 12 material yang Modul. bisa 12 material 3 kali 4. Satu HID itu ada 4 modul kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk pelajari lagi, kerjakan soalnya lagi. Jadi tetap terupdated. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman juga perkiraan setelah tanggal 19 November atau akhir November kalian akan digabungkan ke dalam
free class, yaitu 2 weeks finding clients challenge, ya. Itu kelasnya selama 2 minggu. Dan itu gratis. Nanti kalian akan diundang langsung oleh tim yang lain, tim dari alumni ya, udah bukan dari SE lagi yang menghandle, tapi tim dari alumni, ada tim khusus. Itu kalian dikasih free classes lagi, ada tugasnya lagi tapi tugasnya lebih ke challenge. Ketika kalian lakukan itu, diharapkan bisa membantu proses untuk looking for clients. Kayak gitu. Selanjutnya ada juga nanti program Course Development Program, CDP, internship, yang akan dibuka itu setelah tanggal 19 juga, di akhir November juga. Itu waktunya kurang lebih selama 3 minggu, tapi itu cukup intens ya. Cukup intens karena dia akan bekerja langsung bersama real clients, real international clients. Seperti itu. Dan prosesnya nanti juga akan dilakukan langsung oleh tim dari Tinder. Ya, tim dari Tinder. Bukan that Tinder ya. Ini Tindernya SGB. Oke. Kemudian apalagi masih banyak high days service lessons yang lain yang masih menunggu untuk dipelajari di dalam GetCourse. Bahkan untuk premium students sudah dibuka juga ada material tentang copywriting dan bookkeeping. Bookkeeping. Betul. Jadi kalian nggak akan kehabisan materi, nggak akan kehabisan bonus, ya. Jadi tinggal benar-benar, cuman bedanya satu, nggak ada debt collector yang nagih-nagih, ngetok-ngetok tiap pagi. Itu aja sih. Kayak gitu. Jadi sekarang udah harus mandiri. It's all for you. Semua materialsnya udah disiapin. Silakan setting deadline sendiri. Ya, kalian harus berani men-setting target pribadi dan deadline-nya kapan. Misal nih, minggu ini berarti starting mulai 11 November sampai tanggal 11 ke 18, tanggal 16 ya, di minggu ketiga, aku harus ngerjain satu modul beres gitu, 2 tugas, bikin deadline sendiri. Challenge yourself. Even I'm not there to knock on your on your phone anymore, tapi kalian harus bisa setting target sendiri. Ya, karena kita kan harus tetap memaintain our pace, sama seperti orang maraton, jangan sampai pacing-nya turun. Ya, harus tetap keep in pace-nya. Oke, sambil kita belajar memperdalam materinya, sambil kita ngoprek-ngoprek portfolionya, nah, kita juga udah harus mulai looking everywhere. Seperti yang Tania pernah bilang, funneling stage untuk secure client seperti ini. Jadi, misalnya kita udah menyebarkan 100 applications. Dari 100 applications itu, yang dibaca aja mungkin hanya sekitar 10 atau 20%. Kemudian 10 dari 20% dari 100 itu paling sekitar 20-an ya. Setelah dari 20-an itu yang merespon kira-kira berapa? Mungkin hanya 50. 50 dari 20 berarti hanya 10 orang. Dari 10 orang itu yang akan maju misalnya ke tahap discovery call itu dari 10 mungkin hanya setengahnya lagi. Yaitu 5 orang. Dari 5 orang itu mungkin yang akan deal 2 atau 3 itu udah sangat bagus. Atau mungkin hanya 1. Jadi seperti ini funnelingnya atau tahapan-tahapan, dan ini emang sudah hasil penelitian emang seperti ini. Dari 100 itu hanya akan menghasilkan sekitar 2 atau 3. Jadi kalau kita baru nyebarin 5 atau 10, kemudian belum ada yang ngerespon, jangan back down dulu, karena memang funneling stage-nya harus rutin dan banyak, kayak gitu. Termasuk juga kalian harus prepare, terutama di bagian portfolionya. Ya, portfolionya, kemudian harus mengimprove cara meng-approach-nya, harus di-keep improving. Cara meng-approach-nya seperti apa? Yang sudah kita pelajari so far. Yang pertama, may I kindly check. Kemudian ada introduction approach sama value approach. Nah, may I kindly check, kemarin udah kita coba dengan 5 clients. Ada yang aku suka banget. Aku udah kasih feedback ya, bisa dicek masing-masing.
Ya, makanya aku feedbacknya lama gitu. Aku kalau ini aku periksa dulu satu-satu, kebacain gitu kan. Ada yang masih template, it's okay. Kalau yang masih template ya maksudnya dari 5 klien isi pesannya masih sama semua ya, karena mungkin teman-teman masih dalam tahap mengeksplor, masih baru, it's okay. Tetapi besok-besok ke depannya setiap klien itu harus beda template-nya. Kayak gitu. Ada juga kemarin eh, isi message-nya hanya fokus kepada service atau produk dari klien tanpa menyentuh bagian apa sebenarnya dari sosial media dia yang harus diimprove. Nah, ada juga yang kalimatnya menggantung kayak gitu, ya. Silakan cek feedback masing-masing. Aku udah kasih catatan-catatan di mana-mana aja yang harus diperbaiki. Tapi ada yang 100% spot on. You know who you are, ya. Aku udah kasih feedbacknya keren banget, keren banget. Kalau mau di-share, nanti aku coba tanya dulu ke yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan setuju, nanti aku akan share contohnya seperti apa. Kalau beliau menyetujui ya, akan diceknya bagus banget. Kemudian kita juga punya introduction approach. Introduction approach itu yaitu kita memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri, service kita seperti apa. Ini yang kita japri-japri network kita. Masih ingat ya di awal ketika kita disuruh buat klien magnet, kita diminta mempostingnya di Instagram Story atau di WhatsApp Story. Kemudian kita men-DM atau menjapri kenalan, teman, kerabat kita, memperkenalkan bahwa kita adalah seorang VA. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah value approach. Value approach ini biasanya kita udah mendatangi seorang klien lengkap dengan proposal kita. Jadi, misalnya kita udah riset terlebih dahulu, kemudian kita menemukan ada satu area atau beberapa area yang sekiranya bisa kita perbaiki, langsung aja kita jadikan mock-up kekurangan tersebut, kemudian kita buatin semacam proposal Canva yang sederhana aja, kemudian kita kirimin ke orang tersebut. Kita sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang sopan, halo, aku udah memperhatikan kayak gini, kurang lebih sama isinya. Lalu aku pikir bahwa mungkin sosial media kamu di bagian ini bisa lebih ditingkatkan performanya melalui solusi yang aku tawarkan. Solusinya adalah sebagai berikut, aku kirimkan reportnya dalam bentuk misalnya proposal Canva. Itu namanya value approach. Jadi kita menawarkan diri tapi udah dengan sebuah rekomendasi. Dengan rekomendasi yang jelas, dengan solusi dari permasalahan yang ada. Dan Tania sering ya di-approach sama students-nya dengan approach yang tipe seperti ini. Jadi value approach namanya, kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sudah punya banyak modal, sudah punya banyak bekal untuk move forward, ya. Dan udah waktunya membuang jauh-jauh insecurity. Oke? Setuju ya? No more insecurity, no more mental block. Nah, as we all know, practice makes improvement. Practice makes improvement. Okay, because there's no perfect thing in the world. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Kalau perfect itu biasanya itu kayak malaikat ya, angel yang nggak ada kesalahan, nggak ada dosa dan lain sebagainya. Sementara kita pasti akan bikin kesalahan, pasti akan pasti punya kekurangan di sini dan di situ. Tapi it's okay karena dari kesalahan tersebut maka kita akan selalu improve, keeps improving. So we're moving to the frequently asked question. Can I contact you after the course? Yes, of course. Grupnya nggak akan kemana-mana, silakan merusuh, silakan berisik di dalam grup, boleh, bebas. Aku akan stopping by once in a while, ngintip-ngintip obrolan teman-teman semua, ikut kepo apa yang kalian bahas, seperti itu. Ya, silakan saling tukar informasi, tetap aktif seperti biasanya, and nggak akan dihapus. Ya, kita akan let's stay in touch di situ. Kemudian
Okay, that's it dari aku. Silakan. As I told you, it will not be a long session. Aku lebih ingin mendengarkan sih sebenarnya thoughts dari kalian. Anything, any feedbacks, any improvements, anything at all. Ada masukan untuk SGBVA, ada anything yang ingin kalian bagi dengan siapapun yang ada di sini. Silakan yang mau langsung boleh raise your hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Oke, silakan. Anyone yang mau menyampaikan sesuatu? Kat, maybe? You wanna say something? Kalau ya hai semuanya, halo, Halo. halo. Kalau dari aku sih kayaknya basically ya coba berani diri lagi kan. Kayak udah lama nggak gini atau ya harus coba sibuk sama istilahnya remind skill, upgrading skill gitu. Jadi ya terus habis itu ya belajar lagi paling dari yang di apa di modul-modulnya lagi biar portfolionya makin mantap. Paling gitu kayak aku sementara. Sambil approach tiap malam, aku coba sehari minimal 5. Kalau ngantuk ya udah stop besok lagi. Minimal Wah, 5. keren. Jadi target hariannya 5 orang ya per hari? Minimal. Jadi kalau misalnya Minimal, belum ngantuk wow. ya. Jadi kalau belum ngantuk ya lanjut. Kalau udah ngantuk ya tidur. Oke, Kadang keren. udah kadang lagi approach keterusan kan atau wih udah jam 2 tidur deh. Besok nggak bisa ngurus anak nanti. Keren, keren. Benar-benar keren. Jadi minimal 5 potential clients tiap hari. Oke. Eh, Oh ya, aku juga lupa lupa remind ke kalian semua, jangan lupa untuk mentoring sessionnya ada 3 ya, 3 masing-masing 1 jam dengan experts. Jangan lupa di booking sampai dengan tanggal 7 Desember, tapi jangan mepet-mepet, takutnya nanti schedule mereka penuh. Kemudian untuk teman-teman yang belum ngambil sesi sama aku, boleh silakan. Kalau mau request practice interview juga boleh silakan. Ya, untuk practice interview sama aku dalam bahasa Inggris boleh. Jadi nanti sesinya kita bisa sesi discovery call mock up. Kayak gitu. Boleh ya buat yang belum. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau saying something? Kesan-kesannya gimana? Kalau ada masukannya, mungkin waktunya terlalu mepet atau materinya mungkin terlalu berat. Dari Pak Bani, mungkin ada yang mau dikasih feedback untuk SGB, silakan. Okay, the first thing I would like to thank you for Maya for being a great student advisor and for reminding the group about the deadlines. It's very miss this one if I join the next program. There's no one knock my phone again. The most interesting part for me is making a portfolio in terms of design. It has to be attractive, and in terms of content, it also has to show what I have done. It's very difficult for me because I've never known about how to make a good coloring, how to Yes. make a color palette, and this is the first time I know about the color palettes and how to use them, and then how to put a portfolio together. The second thing is about the landing page, the lead magnet. It is this thing that I wanted to know about that for a long time, and now I know, but I'm still not satisfied because what was done was just mock-up. Yes. Yeah. I need more source about how to build the real one, because yeah, I want to try to make it myself, and then like to promote the VA the business, VA service for the client prospect. So maybe next time I will looking for a course about the landing page or a web page. Yeah, that's it. It's very
interesting for me. The lesson is I'm very interested, and thank you for all my. You have a great job. Well done. And yeah, it's miss so much about my friend here. Maybe this is my first time knowing you all. Yeah, keep going, keep learning because there always be a bright future. Thank you, Pak Bani. Thank you. I think that's a nice thought that you said earlier that you need to keep improving about how to make a better landing page because you also it is best for you. You use yourself, your profession as the client of your landing page. You create Yeah. your own landing page to promote your services there, Services. right? Yeah, right. Yes, that's right. Jadi kalau teman-teman bingung kira-kira kliennya siapa, ya diri sendiri aja gitu. Why not? Ya kan? Why not? Apalagi yang udah punya profesi, misalnya profesi tertentu, itu nggak apa-apa kita promosikan aja diri kita sendiri, malah bisa kelihatan kan lebih kredibel kalau kita punya landing page. Karena landing page itu will look more credible daripada hanya any other social media. Ya, kayak gitu tujuannya. Karena di situ kita bisa insert lead magnet di dalamnya, dan juga kita bisa menerapkan email marketing di dalam sebuah landing page. Okay, nice insight from Pak Bani. Thank you, Pak. Maya, if you have Yes. information about how to make a landing page in the real things, maybe you can inform me. Okay, sure. Kalau untuk kelas landing page sebenarnya ada ya Pak ya, kelas-kelas lanjutan, tapi itu kelasnya di luar. Nanti aku akan coba share di grup aja ya, biar nanti nggak ke-miss. Iya. Nanti bisa, karena memang seorang VA harus tetap we must keep learning from every other sources, kayak gitu. Kita nggak bisa hanya berhenti di sini saja dan mencukupkan dengan ilmu yang ada di sini aja, kayak gitu. Next up, anyone else would like to say something? Dari Iqbal deh, Iqbal, kan kita hanya punya 2 bapak-bapak di sini. Aku pengen mendengarkan dari bapak-bapak yang satunya lagi. Iqbal, gimana kesan-kesannya selama ikut course? Ya, mohon izin saya. Terima kasih Silakan. kesempatannya. Apa kabar semua teman-teman, sehat selalu ya. Baik, mohon izin untuk kesan-kesannya mungkin selama di batch 21 ini banyak hal-hal baru ya yang saya pelajari. Semuanya terkait dengan jurusan yang diambil sosial media manajemen itu luar biasa banget ikutnya. Kalau untuk yang masih basic atau pemula, saya ucapin banyak terima kasih banget buat Maya udah support sistemnya secara maksimal terkait ngubrai tugas ya, istilahnya ada yang ngubrai deadline. Ya mohon maaf juga kalau mungkin saya banyak tanya secara japri, mohon maaf juga kepada teman-teman, saya nggak terlalu aktif di grup, cuma bisa ngintip-ngintip doang, mau komen-komen juga sungkan. Kalau untuk ke depan sih mohon bisa terus selalu ya silaturahim, komunikasi dan bimbingan daripada Maya dan teman-teman yang sudah ekspor digitalnya, yang sudah memang mantap lah gitu. Kalau saya pribadi masih perlu banyak belajar lagi, masih banyak kurang. Itu aja sih Maya. Oke, makasih Iqbal ya. Thank you. Semua planning-planning yang pernah kita bahas, yang pernah kita catat bersama-sama itu tolong dikerjakan semuanya ya. Dan jangan lupa di approach juga klien yang pernah kita bahas waktu itu dari coffee shop, kemudian Pak Ustadz Endang, jangan lupa semuanya, tapi harus pakai value approach ya, Iqbal ya. Value approach berarti kita deketin si Pak Ustadz tersebut, kalau bisa sudah dengan mock-up Instagram yang udah jadi. Jadi klien juga langsung ngelihat, oh ternyata akan seperti ini hasilnya. Jadi kita bukan hanya sekedar konsep, tapi udah kita buatin dan tunjukin langsung ke
potensial kliennya. Bisa dipahami, Iqbal ya? Ya, siap, Maya. Kemarin Siap. alhamdulillah juga pas Mm-mm. silaturahmi ada salah satu pengusaha mebel juga yang Mm-mm. saya minta lihat Instagram sama sosial media lainnya, itu juga jadi potensial klien. Dia juga mulai Oke, tertarik. betul, betul. Jadi kita bisa juga memperhatikan sekeliling kita ya. Mungkin tetangga kiri dan kanan, mungkin kerabat dekat, om gitu kan. Mulai dari start small. It's okay to start small, ya kan? Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung become big kayak gitu. Semuanya dimulai dari scratch. Oke, wish you all the best, Iqbal ya. Teman-teman yang lain, Terima kasih banyak. sama-sama. Teman-teman yang lain silakan ada yang mau disampaikan. Kalau untuk Vio sendiri, you've got something to say, Vio? Share your experience probably with getting clients. Could you tell us how you get the clients and how far you have gone with your clients as of now, please? Iya Kak, sorry ya aku sambil nyetir ya. Gak apa-apa, Vio, Eh, silakan. Drive ya, safely. iya, ya puji Tuhan selama join course akhirnya aku dapat 3 klien ongoing juga sekarang. Yang pertama yang aku sempat share dari internet market research, yang aku lakuin juga aku share ke grup kemarin seperti itu. Terus 2 klien lagi, kebetulan mungkin karena job di Upwork semakin banyak gitu ya, terus dapat kayak page kayak 100% success success score gitu. Jadi mungkin profilku lebih kelihatan ke Okay. klien-klien lain gitu kan. Jadi 2 klien baru itu reach out to me directly tanpa aku apply ke mereka kayak gitu. Dan meski bahkan itu bukan niche-ku sebenarnya. Niche-ku kan lebih ke kayak kreatif, wedding gitu kan. Wedding. Klien Kalau yang itu? baru yang reach out itu ke fashion brand. Terus fashion brand gitu, mereka mau collab sama orang Indonesia. Dari Terus mana yang mereka, lagi Vio? dari Kanada. Oke. Dari Kanada, kebetulan juga mode fashion gitu, cari yang hijabi kayak gitu-gitu Oh Kak. gitu. Iya, lucu banget. Terus mungkin kebetulan mau expand bisnis ke Indonesia juga kan. Terus lagi satu itu dia accounting coaching gitu. Aku lihat ternyata banyak banget juga yang ke websitenya dia udah bagus banget lah ininya dia. Kayaknya udah besar bisnisnya kayak gitu. Tapi itu lebih ke general administrative task gitu, kayak Admin tas aja. ya admin task gitu aja. Aku diminta tolong kayak gitu. Oke. Jadi ya super fun sih. Aku dapat banyak insights baru, terutama lead generation itu aku amazed banget. Hal baru di hidupku. Terus oh ternyata aku bisa loh kayak gini, kayak website itu dulu aduh nggak ada. Never in my wildest dream aku bakal ngurusin hal-hal tahu hal-hal kayak gitu. Dan aku udah masukin feedbackku ke SGDVA juga. Itu keren banget lead generation menurutku. Jadi aku thankful banget buat course ini. Kedepannya aku punya skill set yang lebih banyak lagi, dan aku yakin sih bisa menangin klien-klien lagi. Dan aku jadi punya dream gitu loh, aku bakal punya timku sendiri kalau kerjaanku udah banyak nanti. Ya gitu. Betul, karena nggak semua kan bisa kamu handle sendiri ya Ya kan. bener. Set up your team gitu kan. Dari teman-teman di sini juga kalau ada yang fit dengan requirement kamu kan juga bisa di-hire dari teman-teman. Betul, makanya aku juga semoga bisa jadi blessing buat juga nanti. Iya, kayak gitu. Mungkin ya Kak Maya untuk guidance-nya Kak Maya luar biasa. It's been my pleasure, Vio. Kemudian kalau dapat badge-nya di Upwork itu gimana caranya? Tadi ya ada
badge hijau gitu gimana sih caranya Vio bisa dapat Oh, kayak gitu? kebetulan aku tuh sebenarnya aku udah punya 5 klien kan, 2 klien yang sebelum join SGBVA aku udah punya 2 klien di Dari Upwork. Upwork semua, oke. Ya, kebetulan 2 klien itu punya project lain gitu. Jadi aku stop di project sebelumnya karena itu kayak fixed price gitu. Aku lanjut ke project berikutnya. Jadi dan 2 klien ini ngasih aku 5 star. Jadi otomatis aku juga baru tahu itu ya. Otomatis Upwork itu ngasih kita kayak 100% a batch 100% score rates apa ya berhasil kerjaannya gitu. Recommended gitu ya? Recommended. Iya, Tapi 5 stars ada- gitu. Ya, jadi Ratingnya 5 stars. ada pilihan buat employer atau recruiter itu bisa milih job success rate ini berapa gitu. Jadi kan ada tuh saat kita mau apply itu ada pilihan certain job post itu dia nyari orang yang job success rate-nya berapa kayak gitu. Keren, Ada keren. di beberapa klien kayak gitu. Jadi Berarti cukup nanti selesaiin dua job yang 2 dapat job 5 5 stars. star gitu. 100% completion. Iya benar. Nanti boleh dong ya kalau teman-teman ada yang mau minta insights tentang Upwork ke Vio, boleh ya di chat di Iya. grup ya. Iya boleh banget. Aku dengan senang hati. Aku juga baru banget di Upwork. Aku belajar time tracker itu kayak gimana, yang job per jam itu kayak gimana stylenya. Kalau ada yang mau sharing-sharing sama aku boleh banget. Keren, 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 Ya. keren. Thank you for your insights, Vio ya. Iya, We sama-sama. appreciate it. Wah, keren ya. Teman-teman yang lain gimana? Ayo, udah harus saling membakar semangat ya. Harus saling membakar semangat. Jangan ada yang down. Sekali lagi, ini bukanlah end of course. Hanya tahapan baru, kita akan masuk ke chapter baru ya. Kembali menentukan target sendiri, set up your own deadline, semangati dirimu sendiri kayak gitu, dan setiap ada pencapaian bagikan ke teman-teman setidaknya yang dalam grup untuk bisa saling menyemangati gitu. Oke, Hana, Suhana, are you there? Yes. Yes, you've got something to say, probably some good news for us. I would like to hear it directly from you. Wah, pecah rahasia. Rahasia. Anything you feel like sharing to us? Anything at all, please? Any insights? Okay. Alhamdulillah, actually, I just got confirmed the client yesterday that I had discussion with. Congratulations. He was actually happy with my proposal. And yes, Alhamdulillah, we're gonna sign the contract soon. Yeah, that's the first actually for email marketing, which is the HID that I chose. That's your HID service, email marketing. Yes, and this one, actually, this one I approached through IG. I didn't get this one from Upwork. I approached through IG. I've been following his IG for quite some time actually, and then saw that he was branching out to do to start a newsletter. So I offered she gonna specialize in email marketing, which is the first time actually. But correct, as you said, just be truthful that this is like the first time you actually that I'm actually he's actually the first client. Just be truthful, and he's okay with it. Alhamdulillah. So from the mock-up, from the task that we did, it's actually really helpful. From there he sees that okay, and that I actually understood what to do. So happy with it. Alhamdulillah. Close deal. Thank you for sharing us the happy news. Exactly ya. Jadi teman-teman kalau ditanyain you have any experience or tetap kita harus jujur. Sampaikan aja bahwa aku baru mengerjakan selama ini baru mock up projects, tetapi aku mengerjakan semuanya dengan
full power, full willingness kayak gitu. Dan jika kamu bisa memberikan aku kesempatan yang sama, I will prove to you that I will give my 100% to deliver. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kuncinya honesty, keterbukaan, komunikasi yang baik, dan everything is just gonna be okay. Nggak, there's no room for mental block or insecurity. No more room for that. Oke ya guys ya, kayak gitu. Thank you once again, Hana. Okay, guys. Before we wrap up, I really hate to say goodbye to you all. I really do. Tapi one last voice maybe anyone yang untuk menutup our meeting tonight, probably Naura atau Nurul atau Sali, Sarah, silakan. Ada yang mau saying something? Aku Maya. Silakan Sarah, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. First of all, mau bilang terima kasih sama Maya. So far dari semua training ini yang bikin semangat, even I'm not selalu WhatsApp Maya, tapi kalau terlambat, kalau nggak kumpulin cepet-cepet, kalau nggak ngerjain nanti dimarahin Maya. Even you never doing it gitu ya, tapi yang ada di otakku itu selain Maya itu jadi inspirasiku, tapi ya itu jadi penjagaku juga gitu. Jadi makasih ya Maya selama ini, meskipun tidak disadari, tapi ya it's you all the time gitu. Terus kemudian untuk ilmunya benar-benar ini benar-benar baru dan benar-benar semuanya itu berguna banget gitu. Jadi kalau nggak benar-benar dipraktekin itu sayang banget gitu. Nah, waktu itu yang sempat HID awal itu karena aku waktu itu baru selesai sakit, terus aku tuh entah kenapa di otakku gini, oh ya HID itu berarti mesti dikerjain semua ya ini tiga-tiganya. Aduh, gimana ya waktu gue cukup apa Mana enggak? masih pemulihan. Iya, jadi dari HID modul 1 sampai modul 2 kalau nggak salah itu aku kerjakan semua gitu Kerjakan tiga-tiganya. semua, betul. Terus aku yang abis itu sempat yang pas HID 3, ini kalau HID 3-3-3-nya kayaknya nggak cukup deh ini. Bukan mati gitu. Ini gimana ya mau bagi waktunya, mana di kantor juga lagi full gitu. Terus waktu itu aku sempat WhatsAppan gitu. Nanya sama siapa ya waktu itu aku lupa. Terus aku bilang, ini kita nggak tiga-tiganya kan? Enggak kak, satu aja. Oh, habis itu aku tuh yang langsung lega gitu. Untung satu aja juga udah setengah jalan. Tapi ya again, aku tetap bakal tadi seperti Maya bilang, aku lakuin semuanya sih gitu. Karena memang kayak misalnya SMM gitu, itu kan baru banget Maya buat aku dan aku nggak pernah SMM itu kan harus ada basic harus tahu desain, harus tahu oh ini ngelihatnya harus gimana sih bagusnya, proporsionalnya kayak gimana gitu. Ya itu yang benar-benar bisa tapi takes time gitu karena setelah jadi ini bagus nggak ya? Oh ngeliat lagi yang lain deh, yang ini kayak gimana gitu. Itu benar-benar baru dan excited sih gitu. Nah, sometimes karena terlalu excited jadi terlalu pengen kelihatan bagus, jadi Perfect, waktunya betul. juga Kalau pengen waktunya juga itu sih yang aku juga pelajarin. Ya besok kalau udah punya customer kan nggak bisa kayak gini gitu. Kalau memang udah deadline-nya, you have to be effective gitu waktunya gitu. Ya, ya lead generation juga itu sangat hal-hal yang sangat menarik kan aku ambil itu karena memang aku suka research kali ya. Jadi aku suka nyari-nyari, suka suka browsing, suka ini. Jadi memang uh, it's my fun gitu loh. Nah, kemudian ada lagi email marketing yang aku benar-benar itu brand new dan harus tahu apa sih ini maksudnya gitu kan welcome email lah segala macam apa sih gitu itu benar-benar pengalaman baru sih gitu dan terima kasih untuk Maya juga sama SGB VA udah ngasih semua sebenarnya itu bekal kita sih untuk jadi VA gitu
Jadi terima kasih banget. Dan satu lagi saya mau share aja sama semuanya. Semua WhatsApp-nya Maya, kata-katanya Maya itu aku ambil, aku copy di file Word, kemudian aku simpan. Itu jawaban Maya di WhatsApp beda dengan jawaban Maya nanti kalau ada yang sama dengan yang Instagram, aku nggak ambil lagi di Instagram, di Telegram. Nah, terus habis itu semua feedback Maya yang ada eh, di Get Course juga aku simpan gitu. Yaitu aku mau buat aku untuk tahu di mana sih yang harus aku perbaiki, mana sih yang baik, mana yang enggak. Jadi ya itu kita juga harus tahu dari feedback Maya itu sebenarnya arahannya juga sudah jelas. Itu sih. Jadi untuk yang lain emang kalau untuk klien memang kemarin sempat ada beberapa yang reach back ke aku, terus ya mereka dengan sopan bilang oh ya kita belum ini gitu, tapi itu nggak menjadi halangan buat aku untuk nggak mencoba lagi gitu. Tapi memang itu seperti yang diajarin Tania dan Maya gitu, itu wajar lah kayak gitu gitu. Kalau udah satu atau dua yang begitu berarti kan lo udah harus cari lebih banyak lagi. Itu sih. Jadi ya untuk teman-teman keep in touch, jangan putus hubungan. Em, Ya tetap semangat. Ya makasih Maya. Thank you, Sarah. That's so heartwarming. Aku nggak tahu mau nangis atau gimana. Thank you, thank you. It means a lot. Thank you ya. I don't even know what to say. Thank you. Ya, Jadi, namanya iya Bu Nelvi, silakan Ibu. Mbak, kan yang sesi aku sama Mbak, aku mau ambilnya minggu depan ya. Boleh, silakan. Aku Boleh. japri aja ya. Boleh. Yang mau Kita diskusi. discovery mock-up call-nya silakan. Oke. Sesuai dengan kalenderku kayaknya sampai tanggal 12 November deh kayaknya. Kenapa aku nggak bisa sampai setelah 12 November? Karena aku udah persiapan batch baru gitu. Aku ada tanggung jawab baru dan aku harus fokus. Besok bisa? Apa besok aja kan ya nggak tahu deh. Mamanya kosongnya kapan? Kalau Sabtu itu besok malam ada. Besok malam. Jam berapa? Dari jam 9 ada, 9 WIB, 9 malam. Jam 9 malam waktu Palu apa waktu Jakarta Waktu ya? Jakarta. 10 Gak waktu. apa-apa. Nanti Ini aku japri deh besok boleh. ya. Boleh dijapri aja ya. Aku juga minta maaf sama semuanya ya. Kadang Ya, sama-sama Mbak. minta maaf sama semuanya, sama Ibu Nelvi juga. Ya, Mungkin aku yang minta maaf sama Mbak. kadang mungkin aku balesnya nggak pakai emoticon atau nggak pakai ini, karena kadang sekali pertanyaan brudul gitu kan. Jadi aku juga pengen, bukan aku nggak appreciate pertanyaan teman-teman atau mungkin jawabnya pendek-pendek, itu kadang aku harus menghandle banyak sekaligus atau ada ini yang lain. Terutama aku juga minta maaf kemarin sempat telat ngasih feedback. Pertama karena memang aku kalau meriksa suatu pekerjaan aku harus bacain satu-satu dan aku harus personalize setiap feedback. Aku nggak mau kayak ngasih template gitu karena setiap teman-teman tuh unik dan punya ini masing-masing, dan aku selalu menghargai sisi effortnya teman-teman kayak gitu. Jadi aku sangat menghargai teman-teman tuh udah begadang, udah belajar, udah nonton recording, udah macem-macem, karena I've been in your shoes. Aku juga pernah jadi student. Aku juga sakit ya, sampai seminggu sakit karena begadang yang benar-benar ngeblank. Dan all we've got is semangat kita ya. Semangatnya jangan sampai pernah luntur, walau menemukan rejection, walau nggak paham-paham, tapi kita bounce back, kita balik lagi, dan kita tetap moving forward. Kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang lain juga yang mengejar tugasnya, semangat, aku akan temenin insya Allah sampai hari Kamis depan. Dan aku juga sekalian pamit, ini batch terakhir aku sebagai student advisor, dan aku akan welcome sekali kalau teman-teman punya saran-saran improvement untuk SGBVA, akan aku bawa untuk ke manajemen ya, bisa lewat aku kasih masukan-masukannya kayak gitu. Oke. Untuk yang mau booking session untuk DC mockup dengan aku juga boleh, silakan. Linknya ada di Calendly ya, nanti aku akan up kembali.
Okay, we've come to this part once again. Thank you everyone for this wonderful batch 21, my last batch here. And I wish you a very best of luck for your future endeavors. Okay, good night everyone. Yeah, thank you for tonight. I really appreciate it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Best of luck. Best of luck. Naura, I'll see you tonight. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, Bye-bye Maya. guys. Thank you. Terima kasih semuanya. Bye-bye.